Halo Bapak dan Ibu guru hebat, pernah nggak sih waktu lagi ngawasin anak-anak di halaman sekolah pas istirahat, kita jadi mikir, sebenarnya apa ya bedanya anak yang lagi asyik bermain sama mereka yang lagi serius dalam sebuah permainan? Kelihatannya sama-sama gerak, sama-sama seru, tapi ternyata ada loh perbedaan mendasar yang penting banget untuk kita pahami. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar soal istilah loh. Kalau kita paham bedanya, ini bisa banget mengubah cara kita merancang aktivitas, mengelola energi siswa, dan bahkan memaksimalkan pembelajaran di luar kelas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita lihat gambar ini. Di satu sisi kita lihat ada kreativitas yang bebas banget, spontan, tanpa aturan, mungkin sedikit ya berantakan. Tapi di sisi lain ada sebuah arena yang teratur, ada tim, ada aturan, dan ada tujuan yang jelas. Yang satu itu ibaratnya penjelajahan, yang satunya lagi itu tantangan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Apa sih yang bikin dua aktivitas ini beda secara fundamental? Kita coba lihat definisinya satu persatu, biar kita makin jeli nanti pas di lapangan. Nah, kalau bermain itu, semuanya tentang proses, bukan hasil akhir. Ini tuh laboratorium imajinasinya anak-anak. Tempat mereka bisa jadi apa aja, membangun dunia fantasi, dan ngobrol sama teman-temannya tanpa ada tekanan harus menang atau kalah. Tujuannya cuma satu, senang-senang. Beda banget sama permainan. Kalau ini ada strukturnya. Ada awal dan akhir yang jelas, ada aturan yang semua harus setuju, dan pastinya ada tujuan yang mau dicapai. Bisa cetak poin, sampai garis finish duluan, atau mengalahkan lawan. Disinilah strategi dan skill mereka benar-benar diuji. Gini deh, cara gampang buat ingatnya. Bayangin anak-anak kita kasih setumpuk balok. Kalau mereka bebas mau bikin apa aja, benteng, roket, atau bentuk aneh sekalipun, nah itu namanya bermain. Tapi, begitu kita kasih instruksi, oke, ayo lomba, siapa yang bisa bikin menara paling tinggi dalam 1 menit, aktivitas itu langsung berubah jadi permainan. Gampang kan? Jadi, udah jelas ya bedanya. Bermain itu sifatnya cair, fokus ke proses, dan digerakkan oleh imajinasi. Sementara permainan itu terstruktur, fokus ke hasil, dan diatur sama aturan main. Dua-duanya ini sama-sama penting banget loh buat perkembangan anak. Tentu aja, teori di buku kadang beda sama kenyataan di lapangan. Ada banyak banget faktor di luar kendali kita yang akhirnya membatasi dan membentuk cara anak-anak kita beraktivitas setiap hari. Mulai dari halaman sekolah yang mungkin sempit, tingkat kelincahan anak yang beda-beda banget, sampai alat apa yang mereka punya di rumah, semua ini menciptakan kondisi yang unik buat setiap anak. Status ekonomi keluarga, misalnya, ini pengaruhnya besar. Mungkin ada anak yang datang ke sekolah cerita soal sepeda barunya, atau sepatu rodanya. Ini jelas membuka pintu ke jenis permainan yang berbeda, yang mungkin nggak bisa diakses teman-temannya yang lain. Tapi di sisi lain, justru keterbatasan ini seringkali memicu kreativitas yang wah luar biasa. Kaleng bekas bisa jadi gawang, tumpukan sandal bisa jadi benteng, dan botol plastik jadi pion catur. Ini bukan soal kekurangan, ini bukti kecerdasan dan kemampuan adaptasi mereka yang hebat banget. Sekarang, kita coba lihat satu skenario yang kayaknya umum banget ya, halaman sekolah yang sempit. Nah, sebagai guru, gimana caranya kita bisa mengubah kendala ini jadi sebuah kesempatan? Kalau kita biarin semua anak lari-larian bebas di ruang yang terbatas, wah hasilnya bisa kacau dan resiko cedera jadi tinggi. Solusinya itu bukan melarang mereka bergerak, tapi memberi struktur pada gerakan mereka. Kita ubah energi yang meluap-luap itu jadi sebuah aktivitas yang lebih terarah. Dan gubok sodor itu contoh yang pas banget. Permainan ini nggak butuh lapangan segede lapangan bola, tapi efektif banget buat melatih kelincahan, strategi, dan kerja sama tim. Ini adalah contoh adaptasi yang cerdas terhadap keterbatasan lingkungan kita. Peran kita sebagai guru itu bukan cuma jadi pengawas, tapi juga jadi perancang pengalaman. Jadi, pas kita mau bikin atau modifikasi sebuah permainan, ada 2 pilar utama yang harus selalu jadi pegangan. Pertama, keadilan. Artinya, setiap anak, nggak peduli seberapa cepat larinya atau seberapa jago dia, harus merasa punya kesempatan yang sama. Dan yang kedua, keamanan. Ini jelas harga mati. Aturan yang kita buat harus bisa melindungi anak-anak dari bahaya sekecil apapun. Nah, ini dia tantangan terbesar sekaligus yang paling mulia buat kita. Gimana caranya memastikan setiap anak bisa ikut aktif, apalagi kalau kemampuan mereka di kelas itu beragam banget. Kunci dari permainan yang sukses itu sebenarnya bukan siapa yang menang, tapi apakah semua orang merasa bisa ikut serta dan punya peran. Gimana ya caranya merancang satu aktivitas yang tetap menantang buat yang jago, tapi juga bisa diikuti sama yang masih perlu banyak belajar? Disinilah keajaiban modifikasi itu berperan.
Misalnya dalam permainan lempar bola sederhana, kita nggak harus bikin satu aturan untuk semua. Buat anak yang udah jago, kita bisa jauhin jarak targetnya biar dia tetap tertantang. Buat yang masih kesulitan, kita bisa deketin jaraknya. Atau bahkan ganti bolanya jadi lebih besar, biar lebih gampang ditangkap. Simpel kan? Semua jadi bisa bermain dan semua merasa berhasil. Jadi, dengan pemahaman baru ini, yuk kita ubah cara kita melihat jam istirahat. Itu bukan lagi sekedar waktu luang, tapi sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya sekarang bukan lagi anak-anak mau main apa ya, tapi pengalaman bermain seperti apa yang bisa kita rancang agar semua anak merasa menjadi bagian di dalamnya. Kira-kira permainan inklusif apa yang bisa Bapak dan Ibu ciptakan untuk siswa-siswi Anda besok?